pagi dan jemaat sekalian. Bagaimanakah kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, sehat ya. Tetap jaga kesehatan di tengah musim cuaca penghujan yang tidak pasti, kadang panas kadang hujan. Kiranya senantiasa dengan kesehatan supaya setiap kita tetap dapat hadir dalam persekutuan dan peribadahan gereja kita. Marilah setiap kita menyiapkan hati kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika mungkin memang belum ada tempat ibadah yang tetap, silakan bergabung bersama kami di Kirtan Hidup. Ibadahnya di tempat ini pukul 9 pagi. Marilah kita siapkan hati kita siapkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengambil satu terlebih dahulu. Ayat yang ke-1 dan yang kedua. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sidang jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, karena pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita memuji, memberikan hormat kita bagi Allah, karena Dialah yang layak ditinggikan, layak dipuji, dimuliakan. Hormat bagi Allah, PPK 10. Bacaan pertanggapan akan kita baca bersama-sama. Saya akan membaca di bagian P. Sidang jemaat sekalian silakan meresponi di bagian C. Mazmur 92 ayat kedua sampai yang ke-6. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Dengan bunyi bias 10 tali dan dengan gambus
bersuka cita. Ya Tuhan, dengan pekerjaan tangan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai bersama-sama. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, begitu besar pekerjaan tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan kami bersyukur karena karya terbesar, kasih karunia hidup yang kekal kami peroleh di dalam Engkau. Bapak, saat ini kami bersyukur di tengah cuaca kondisi yang kurang baik, Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesempatan datang bersekutu beribadah di dalam rumah-Mu. Biarlah Bapak, kami mau datang hadirat-Mu, menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu nanti yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi diri kami, keluarga kami, dan sidang jemaat sekalian. Berkati untuk rekan-rekan kami yang mungkin berhalangan hadir, berkati kami yang hadir, berkati setiap pelayan-Mu yang pada hari ini melayani. Kami membuka ibadah kami ini di dalam nama-Mu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat disilakan untuk duduk. Bapak Ibu sekalian, setiap kita manusia lemah dengan segala keterbatasan. Terkadang mungkin setiap kita mudah tergoda dengan iming-iming duniawi yang terlihat menyenangkan. Kita lupa bahwa tujuan kita hidup adalah memuji memuliakan nama Allah, melakukan kehendak-Nya, seturut perintah-Nya. Tapi terkadang kita terlena dengan kemauan duniawi, dengan godaan-godaan yang terkadang terlihat menyenangkan sesaat. Marilah kita mengakui segala pelanggaran kita, segala dosa kita, keterbatasan kita. Kita mau datang ke salib Allah, kita mau datang dengan hati yang hancur, hati yang rendah hati, karena memang hanya karena kasih karunia Dia melayakkan setiap kita menjadi anak-anak-Nya. Kita pujikan PPK 110, Aku datang ke salib.
dari segala dosa dan perbuatan yang melawan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan Engkau mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Pak Purwanto. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah yang diambil dari Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Biarlah berita anugerah ini menjadi pegangan kita bahwa dosa-dosa kita telah Tuhan lemparkan jauh ke dalam tubir laut. Jangan sampai kita menjadi manusia lama kita hidup di dalam dosa. Dan berita anugerah ini menunjuk kepada petunjuk baru Matius 22 ayat 37 dan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Petunjuk baru pagi hari ini Bapak Ibu mengingatkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, akal budi kita, dengan segala apa yang kita miliki, terfokus pada Tuhan. Dan kita juga tidak boleh melupakan dan melalaikan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Biarlah petunjuk baru ini dapat menjadi pegangan kita selama seminggu ke depan, di mana kita harus hidup penuh dengan kasih. Kita akan sambut petunjuk baru dengan pujian KPPK 26, mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putra yang diberikan bagi kita yang berdosa. Kita pujikan KPPK 26, mulia bagi Allah. Bagi
gembira karena Allah kita senantiasa memberikan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita yang berdosa, mulia bagi Allah. Sidang jemaat sekalian, sebagai orang percaya di segala tempat di sepanjang abad, baiklah kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan jemaat dan di hadapan hamba-Nya serta Allah Tritunggal, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan sikap tetap berdiri, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat yang sudah tertera di warta, atau saya kembali sampaikan. Yang pertama, kita berdoa untuk sidang jemaat sekalian supaya tetap dapat menjaga kesehatan dengan baik. Kita berdoa bagi mereka yang sakit, lemah tubuh, kiranya Tuhan berikan pemulihan. Yang kedua, berdoa untuk MPH atau Majelis Pengurus Harian Sinode, supaya senantiasa Tuhan berikan ide-ide yang cemerlang, Tuhan berikan hikmah di dalam nantinya merencanakan program-program di dalam pengembangan sinode dan gereja lokal. Yang ketiga, kita masih mengingat bangsa dan negara kita dengan segala perekonomian yang ada, dengan cuaca musim penghujan, banyak banjir dan longsor di mana-mana. Kita doakan bangsa negara kita supaya nantinya pemerintah dapat mengambil antisipasi yang cepat, penanganan yang cepat untuk bencana-bencana dan untuk pemulihan perekonomian. Marilah kita berdoa untuk 3 pokok doa syafaat ini. Marilah kita berdoa dengan membuka suara. Bapak, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami kesempatan datang beribadah memuji mengenai nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami dalam menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Biarlah Tuhan kau yang berkenan mendengarkan setiap doa kami. Berdoa untuk jemaat yang sakit, berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh, baik mereka yang mungkin dirawat di rumah atau mungkin nantinya akan dirawat di rumah sakit. Bapak, kau yang memakai tim medis yang ada, memakai obat-obatan, makanan minuman yang dikonsumsi, jadi kesembuhan pemulihan yang baik dari jemaat kami, sehingga jemaat kami juga tidak terhalang dengan kesehatan dan pelayanan dalam melayani Engkau, dalam beraktivitas, bahkan dalam mencari tempat-tempat dalam pekerjaan mereka. Bapak, berkati makanan minuman yang dikonsumsi, kiranya kuasa-Mu yang bekerja memulihkan jemaat kami dan terhindar dari segala penyebaran virus, terhindar dari segala macam penyakit. Biarlah mereka memuji memuliakan nama Tuhan, bersyukur dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Bapak, kami berdoa untuk MPH, Majelis Pengurus Harian di Sinode GMI. Biarlah Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan hati hamba sebagai mana mereka melayani. Kiranya mereka tidak melayani dengan motivasi atau tendensi apapun. Biarlah mereka memuji memuliakan nama-Mu dengan segala keberadaan mereka. Berikan hikmat-Mu Bapak di dalam mereka merencanakan program-program dalam waktu yang dekat, menengah dan panjang. Biarlah Tuhan MPH dan para pengurus sinode lainnya dapat memberikan kemajuan bagi gereja lokal dan gereja besar. Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan perekonomian semakin hari semakin rumit, semakin kami terjebak dengan adanya perputaran perekonomian ini. Biarlah Tuhan kami senantiasa mendapat berkat-Mu. Biarlah Bapak kami senantiasa mendapat Engkau dalam segala keberadaan kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin daerah kami, pemimpin daerah dan kantor pusat. Bapak, biarlah senantiasa memberikan ketaatan Allah sehingga mereka mengerjakan segala sesuatu penuh dengan tanggung jawab, tidak mencari keuntungan sendiri, golongan pribadi maupun kelompok. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang tertimpa dengan gempa, tertimpa dengan tanah longsor atau banjir. Tuhan kiranya udara mereka dengan penghiburan bagi mereka, pakai saudara-saudara kami yang Tuhan yang tidak terkena dampak banjir dapat membantu mereka, menolong mereka, kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan dengan atas bangsa dan negara kami. Bapak, inilah doa pergumulan, seruan, ucapan syukur kami. Kami percaya Kau berkenan untuk senantiasa mendengarkan doa kami, dan kami akan menanti jawaban Tuhan karena kami tahu kehendak-Mu yang jadi. Biarlah semua yang dijawab sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu, dan waktu-Mu saja. Sidang jemaat silakan berdiri. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan berkat firman Tuhan yang disampaikan kembali Evangelis Averius, kita akan
akan mendengarkan persembahan kesaksian pujian dari ibu-ibu Komisi Wanita yang akan memujikan sebuah pujian yang kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kepada ibu-ibu Komisi Wanita, dipersilakan. Seperti seorang wanita mengurapi kaki Yesus dan segala daya yang dia miliki, kaum wanita berkomitmen melayani Tuhan selagi ada kesempatan melayani Tuhan sampai nantinya Tuhan memberikan mahkota kehidupan hidup yang kekal. Buat ibu sekalian yang mungkin belum tergabung dalam persekutuan Komisi Wanita, kami mengharapkan dan mengundang dapat hadir setiap hari Rabu pukul 5 sore yang bertempat di rumah Ibu Lia atau Jalan Ciliwung 62. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan berkat firman Tuhan yang pada hari ini bertema fokus saat mendengar firman Allah. Inilah sikap yang Tuhan mau ketika mendengar firman Tuhan, kita harus fokus. Jangan sampai badan kita di gereja tetapi pikiran kita kemana-mana, atau mungkin teringat akan segala pergumulan dan permasalahan kita. Kiranya ketika mendengar firman Tuhan, kita harus fokus.
Kita akan pujikan Kusiapkan Hatiku Tuhan, KR 138. Tuhan
Kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami kembali jemaat Tuhan berkumpul bersama-sama di tempat-Mu, di tempat ini ya Tuhan. Itu bukan karena hebat kami, itu bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan hanya kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Mari Tuhan tolong berkati setiap kami. Mari Tuhan tolong Engkau siapkan hati pikiran kami, sehingga kami fokus di dalam mendengarkan sabda-Mu. Jauhkan roh kegelapan yang ingin mengganggu di dalam kami memahami, di dalam kami belajar kebenaran firman. Roh Kudus-Mu memimpin kami seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami di dalam mendengarkan firman Tuhan dapat membawa perubahan di dalam hidup. Berkati hamba-Mu yang terbatas di dalam berkata-kata yang jika hikmat hingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan keluarkan kepada hamba-Mu dan memutarkan firman-Mu saat ini. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu penuh dengan dosa. Untuk kuduskan sedikit hamba, sehingga hamba dapat menyampaikan firman. Kami serahkan waktu berberkah firman ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Dalam kuasa-Mu dan kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kalau baik ya. Mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Nehemia pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Nehemia pasal 8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Nehemia di dalam perjanjian lama, bukan perjanjian baru ya. Sudah didapatkan Bapak Ibu? Kalau sudah didapatkan, saya mengundang kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu membacakan ayat kedua, hingga sampai nanti kita di ayat yang ke-13. Dengan judul perikop yang sudah ditetapkan oleh LAI, yaitu pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. 1, 2, 3. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan berbagai depan sampai tengah hari di hadapan laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisi sebelah kanan berdiri Matikat, Sema, Anaya, Uriah, Hilkiah, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan
Amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua Bani Sedekia, Yamin, aku, Sabetai, Odia, Masea, Elita, Azaria, Yosabat, Hana, Pelaya, yang orang-orang lain mengajarkan Taurat itu pada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembaca dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang lain yang mengajar orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, pergilah, kamu makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindungannya. Juga orang-orang lain menyuruh semua orang itu supaya dia mendengar kata-kata. Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Bapak Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita berbicara tentang fokus saat mendengarkan firman Allah. Tentu di dalam kita memahami satu tema ini, fokus saat mendengarkan firman Allah. Nah, untuk mengerti, untuk memahami lebih dalam arti dan makna fokus saat mendengarkan firman Allah, perlu kita menimbulkan pertanyaan, perlu kita memberikan satu penjelasan yang lebih dalam lagi. Tentu kalau kita berbicara fokus saat mendengarkan firman Allah, tentu kita bertanya, mengapa kita perlu fokus mendengarkan firman Allah? Apa tujuannya? Kapan dan di mana saya harus fokus mendengarkan firman Allah? 3 pertanyaan ini membuat kita mengerti lebih dalam di dalam memahami arti fokus mendengarkan firman Allah. Kita harus tahu bahwa firman Allah adalah wahyu Allah atau diilhamkan oleh Allah. Firman Allah adalah suara Allah atau ungkapan Allah yang disampaikan lewat para nabi yang dipakai untuk menulis firman-Nya. Sekali lagi saya katakan bahwa firman Allah adalah suara Allah atau dihembuskan oleh Allah. Jadi artinya, kalau pertanyaan tadi mengapa saya fokus mendengarkan firman Allah, jawabannya adalah karena firman Allah adalah suara Allah. Dan saat firman Allah dibentangkan, dan di saat itu kita sedang mendengarkan suara Allah. Di saat itu Allah berbicara kepada kita. Di saat itu Allah berbicara kepada umatnya. Di saat firman Tuhan disampaikan, tujuannya adalah yaitu untuk mengerti, memahami apa yang Allah maksudkan di dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan Bapak Ibu.
tujuannya mengapa kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan saat ketika kita tidak fokus di saat Tuhan sedang berbicara, di saat kita tidak fokus di saat Tuhan sedang berbicara kepada setiap pribadi kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, tentu kita tidak bisa merespon apa-apa. Tentu kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya kalau kita tidak fokus. Kapan dan di mana saya harus fokus mendengarkan firman Tuhan? Tentu Bapak Ibu, pada umumnya di saat kita sedang duduk seperti saat ini, di saat kita berkumpul bersama jemaat Tuhan, di situ kita fokus dari masuk kita di dalam rumah Tuhan. Di saat itulah kita duduk diam, hening, bersatu dulu di hadapan Tuhan sampai ibadah selesai. Kita mendengarkan Tuhan di dalam hidup kita. Juga di mana? Yaitu di gereja dan juga di dalam perenungan pribadi, di mana kita membaca merenungkan firman Tuhan secara pribadi di rumah masing-masing. Ini tujuannya fokus saat mendengarkan firman. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita hari ini di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-1 hingga ayat ke-13 menceritakan tentang bagaimana orang Israel atau bangsa Yehuda, aksi mereka ketika mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, mereka membuat satu terobosan yang baru, mereka membuat satu reaksi yang baru, menunjukkan satu pertobatan yang baru di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Yehuda adalah ditawan oleh bangsa Babel atau Raja Nebukadnezar saat itu. Itu mereka dibawa di Babel. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak taat pada Tuhan saat itu. Karena mereka saat itu memberontak di hadapan Tuhan. Karena mereka saat itu melawan Tuhan, tidak lagi mengindahkan hukum Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu sesuai sesuka hati mereka. Akibatnya mereka dihukum oleh Allah, memaki bangsa Babel, dibawa ke perubahan. Tapi karena pertolongan Tuhan, bangsa Babel dikalahkan oleh bangsa Persia. Dan pada saat bangsa Babel telah dikalahkan oleh bangsa Persia pada masa pemerintahan Kores saat itu, Kores di dalam pemerintahannya yang pertama, dia mengizinkan bangsa Israel yang sudah ditawan oleh bangsa Babel saat itu pulang ke Yerusalem. Lalu di saat itu diberikan izin untuk kembali membangun bait Allah. Tetapi pada saat itu bait Allah tidak terlaksana dengan lancar dalam pembangunan. Dari Raja Kores, Raja Darius, Ahasveros sampai Raja Artasasta, barulah Nehemia disuruh pulang ke Yerusalem untuk melanjutkan pembangunan bait Allah dan sekaligus untuk membangun tembok Yerusalem saat itu. Dari saat itu bangsa Israel sudah menetap di kota-kota mereka masing-masing. Dan di sana mereka, ketika mereka mengerti, ketika mereka merasakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka, Tuhan telah memberikan keadaan mereka dari diperbudak oleh bangsa Babel. Sekarang Allah memakai bangsa Persia untuk memilihkan mereka pulang ke Yerusalem. Hal ini kalau kita membaca di dalam Ezra pasal 1,
Di situ diceritakan tentang bagaimana bangsa Israel, secara khusus Yehuda, pulang ke Yerusalem. Ketika mereka sudah merasakan kasih Tuhan, ketika mereka sudah merasakan anugerah Tuhan dalam hidup mereka, dikatakan Bapak Ibu di dalam pembacaan kita hari ini, mereka membuat satu terobosan yang baru, mereka membuat satu hal yang baru. Kalau dulunya mereka adalah tidak melakukan kehendak Tuhan, kalau dulunya adalah menutup telinga mendengarkan suara Tuhan, menutup hati untuk mau mendengarkan suara Tuhan, sekarang karena mereka sudah mengalami perbudakan dan sekarang mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan, sekarang mereka mau bertobat. Mari kita melihat reaksi apa yang dilakukan oleh Yehuda saat itu. Mari kita belajar dari kehidupan orang-orang Yehuda ini, sehingga kita nanti juga dapat fokus di saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan ketika kita datang ibadah di tempat ini, sehingga kita tidak main-main, kita tidak main game online, maka kita fokus mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada kita, Dia memakai para hambanya untuk menyampaikan apa isi hatinya kepada setiap. Yang pertama, reaksi yang dilakukan oleh Yehuda, yaitu haus akan firman Allah. Haus akan firman Allah. Perhatikan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini adalah reaksi yang dilakukan oleh orang Yehuda pada masa Nehemia dan Imam Ezra. Dikatakan ketika mereka sudah menetap dan merasakan nyaman, tembok sudah dibangun, tidak ada lagi musuh mereka sudah tenang. Mereka bersepakat, seluruh rakyat, seluruh umat meminta Imam Ezra untuk membawa kitab Taurat Musa. Katakan di sana di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saya bacakan untuk kita. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat itu di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ini adalah salah satu tindakan reaksi yang dilakukan oleh orang Yehuda. Yang pertama adalah ada kehausan, ada kerinduan untuk mau mendengarkan lagi suara Tuhan di dalam hidup mereka. Apa yang dimaksud dengan bulan ke-7 ini? Reaksi yang ditujukan oleh orang Yehuda di bulan yang ke-7. Bulan yang ke-7 yang ditetapkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan di dalam Imamat pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-3 sampai 41. Di sana menceritakan tentang satu ketetapan hari raya Pondok Daun atau hari raya pesta panen yang ditetapkan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa saat itu. Yaitu mereka supaya membuat satu pengorbanan persembahan di hadapan Tuhan. Dan di hari pertama bulan yang ke-7 mereka harus ada pertemuan kudus di hadapan Tuhan. Dan saat itu orang Yehuda mengingat tentang ketetapan Allah yang sudah ditetapkan Allah di dalam hukum Taurat Musa, yaitu tetap bulan yang ke-7 ini. Sehingga ketika mereka tahu bahwa bulan yang ke-7 mereka sudah ada, mereka meminta Imam Ezra untuk membacakan isi Taurat itu, supaya mereka mengerti, supaya mereka tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Inilah salah satu kerinduan mereka, karena selama mereka di petualangan dan sebelum mereka dibuang, mereka tidak lagi memindahkan suara Tuhan.
Mereka tidak mau tahu hukum Taurat. Mereka hidup sesuka hati mereka. Dan sekarang ketika mereka sudah merasakan pertolongan Tuhan, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, sekarang mereka berpindah, mau lagi kembali untuk mau mendengarkan suara Tuhan, untuk mau membuka hati diperbaharui. Reaksi yang pertama mereka adalah mereka tuju, adalah menutup diri, ada kehausan, ada kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga mereka meminta Imam Ezra. Inilah yang kita dapat contohi, inilah yang kita dapat teladani, ini yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita. Kita harus juga memiliki kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan. Bangsa Yehuda kalau dulunya adalah menutup telinga, mengeraskan hati di dalam mendengarkan suara Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kalau dulunya mereka memusuhi imam-imam, kalau dulunya adalah mereka membunuh para imam, sekarang mereka justru meminta para imam untuk berbicara kepada mereka. Ini adalah salah satu perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan orang itu. Yang dulunya adalah pembenci Tuhan, sekarang mereka adalah penyuka Tuhan. Inilah pertobatan yang luar biasa yang ditujukan oleh bangsa Yehuda di dalam mendengarkan firman. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari dari kehidupan bangsa Yehuda ketika mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah mereka betah dan fokus mendengarkan firman Allah. Mereka betah dan fokus mendengarkan firman Allah. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9. Di sana diceritakan tentang bagaimana ketika mereka meminta Imam Ezra untuk membacakan firman Tuhan ini. Dan Imam Ezra waktu itu juga dia tidak menahan, dia langsung mengambil kitab Musa atau kitab Taurat itu dan dia membawa di hadapan seluruh umat dan dia membacakan kitab itu. Dikatakan bahwa Ibu, pembacaan kitab itu dari pagi hingga sampai tengah hari. Inilah reaksi pertama mereka yang mereka buat adalah mereka pertama di dalam mendengarkan suara Tuhan. Mereka bersedia, mereka duduk manis, tetapi di saat itu mereka bukan duduk, dikatakan berdiri. Bayangkan dari pagi sampai tengah hari, berarti kalau kita hitung ada 6 jam. Mereka betah, bersedia mendengarkan firman Tuhan karena mereka tahu bahwa suara Tuhan yang mereka sedang dengar. Inilah satu hal yang kita dapat pelajari. Lalu bukan hanya ada tubuhnya di situ Bapak Ibu, bukan hanya dia berdiri mendengarkan Imam Ezra, tetapi dia juga fokus mendengarkan apa yang dibacakan oleh Imam Ezra, apa yang disampaikan oleh Imam Ezra. Bukan mereka menutup mata untuk tidur. Justru mereka mendengarkan, katakan fokus, mereka memperhatikan apa yang dibacakan oleh Imam Ezra itu dari kitab Taurat itu. Dan dikatakan setiap yang mendengar dan mengerti, karena mereka fokus, akibatnya adalah mereka mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh Imam Ezra. Imam Ezra tidak sia-sia berbicara selama 6 jam dari pagi sampai tengah hari. Tapi Imam Ezra berhasil. Dan bukan hanya Imam Ezra yang menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan ada Bani Lewi atau imam-imam yang lainnya. Imam Ezra membacakan kitab Taurat itu dalam bahasa Ibrani, dan orang-orang Lewi yang lainnya memberikan keterangan-keterangan kepada seluruh umat yang masih belum mengerti arti
firman yang disampaikan oleh Imam Ezra. Karena pada saat itu orang Yehuda adalah bahasanya yang pada umumnya ada dua, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Nah, orang-orang yang tidak mengerti bahasa Ibrani dan orang Lewi ini menerangkan atau menjelaskan arti dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab ini. Jadi semua orang yang datang pada saat itu adalah mereka semua mengerti apa yang disampaikan oleh Imam Ezra. Dan dikatakan Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-6, ke-7, ketika Imam Ezra itu membacakan kitab Taurat. Kalau tadi saya mengajak kita berdiri adalah karena saya sudah membaca di sini. Itu adalah salah satu ajakan bagaimana Imam Ezra juga menerapkan pada saat itu mereka mengajak jemaatnya untuk menghormati firman Tuhan yang disampaikan. Artinya mereka berdiri adalah salah satu penghormatan. Mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ezra adalah suara Tuhan, bukan suara manusia. Mereka tidak melihat kepada manusianya, tapi mereka menghargai bahwa itu adalah suara. Selain itu, dikatakan ketika Imam Ezra membuka kitab itu dan Imam Ezra memuji Tuhan dan mereka menyambut amin, amin atas seluruh. Dan saat itu mereka mengangkat tangan dan mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka sujud sampai muka. Itu artinya bahwa orang Yehuda yang dulunya tidak pernah menghormati Allah, tidak menghargai firman Allah. Sekarang mereka menunjukkan satu penghormatan yang sungguh. Yang dulunya adalah tidak pernah fokus mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mereka membuka telinga, membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Bahkan mereka sujud sampai muka mereka. Inilah teladan yang benar yang dilakukan oleh Nehemia dan Imam Ezra untuk membangun kerohanian umat Yehuda. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika mereka sudah mendengarkan firman, ketika mereka sudah dibacakan dan sudah diberikan keterangan-keterangan oleh Imam Lewi. Yang ketiga, ketika mereka sudah mendengarkan itu adalah mereka menyesali dosa. Mereka menyesali dosa mereka. Ya. Perhatikan di dalam ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Ketika mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, tapi firman Tuhan yang sudah mereka dengar dan mereka mengerti dan membuat satu terobosan di dalam hati mereka. Firman Tuhan yang sudah mereka dengar menggugah hati mereka, menyadarkan mereka akan kesalahan yang mereka lakukan selama ini di hadapan Tuhan, sehingga mereka menangis di sana. Sehingga mereka menangisi, menyesali semua dosa di hadapan Tuhan. Karena mereka baru tahu ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, menyesali dosa mereka selama ini yang mereka jauh dari Tuhan, yang membuat mereka dibuang di Babel. Katakan mereka menangis. Dan ketika mereka menangis, ini adalah salah satu bukti bahwa orang Yehuda benar-benar menyesali perbuatan mereka yang dulu, menyesali dosa-dosa mereka yang dulu. Sekarang mereka menangis di hadapan Tuhan. Sekarang mereka baru tahu, baru sadar bahwa Tuhan itu begitu mengasihi mereka. Tapi di tengah-tengah tangisan mereka, di tengah-tengah kedukaan mereka di dalam dosa-dosa mereka, Nehemia dan Imam Ezra dan orang-orang Lewi menyuruh mereka untuk tidak lagi menangis. Karena bulan yang ketujuh adalah bulan
yang bersukaria di hadapan Tuhan. Hari raya yang memuliakan Tuhan. Jadi Nehemia dan Imam Ezra dan orang-orang Lewi, mereka menyuruh supaya bangsa Yehuda bersuka cita. Dari cerita ini Bapak Ibu kita belajar, kita juga sebagai orang yang sudah ditawan oleh dosa, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibuang, yang sudah dibelenggu oleh dosa. Tetapi Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk membebaskan kita, untuk memulihkan kita, untuk mengembalikan kita kepada Allah. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus, ketika Kristus sudah rela disalibkan mati untuk kita? Mari kita seperti bangsa Yehuda, mari kita seperti bangsa Israel. Kalau dulunya kita dalam jauh dari Allah, kalau dulunya kita tidak mengenal Allah, tapi Kristus menyelamatkan kita, mengambil kita, memanggil kita. Sekarang mari kita seperti orang Yehuda. Sebagai orang Kristen harus memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang Kristen harus memiliki kehausan akan firman Tuhan. Orang Kristen harus memiliki kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita tidak ada kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan, kalau kita tidak ada kerinduan, kehausan untuk mendengarkan firman Tuhan, kalau kita menutup telinga, kalau kita cepat tersinggung di saat kita ditegur dengan firman Tuhan, itu artinya kita masih hidup di dalam dosa. Orang Kristen yang sejati harus haus akan kebenaran, harus haus mendengarkan suara Tuhan, karena suara Tuhan adalah menuntut kita untuk bertindak, untuk melangkah ke arah Tuhan. Jikalau kita tidak memiliki kehausan, kerinduan akan firman Tuhan, kalau kita datang beribadah hanya asal-asalan, kalau kita hanya duduk diam, tetapi nafas kita atau pikiran kita entah di mana, entah melayang kemana, itu namanya tidak fokus. Jika tubuh kita ada di gereja, tapi pikiran kita ada di mana? Kalau kita hanya cuma ada di gereja, tapi kita tidur di bangku, kita tidak fokus mendengarkan firman Tuhan, itu sama aja kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Sebagai orang Kristen kita harus betah fokus mendengarkan firman Tuhan. Tapi terkadang orang Kristen lebih betah di mall, di warung daripada betah di dalam gereja. Lebih betah jalan-jalan daripada betah di dalam gereja. 2 jam di dalam gereja terkadang seperti api yang membara. Tapi kalau 10 jam di warung seperti salju rasanya. Tetapi hari ini kita diingatkan, orang Yehuda yang sungguh-sungguh percaya, dari pagi sampai tengah hari mereka betah fokus mendengarkan firman. Tapi kalau kita orang Kristen baru 20 menit pengkhotbah berbicara, sudah 5 waktu. Ya. Jadi itu pun jujur. Tapi kalau bangsa Yehuda begini, seandainya kita di posisi seperti itu, ya seperti yang saya bilang tadi, ibarat bara api sedang kita ada di samping kita. Ya. Tapi lewat firman ini mengingatkan kita supaya kita betah mendengarkan suara Tuhan. Jangan pandang manusia yang sedang berbicara, tapi pandang pada Tuhan, bahwa sedang berbicara itu Tuhan memakai untuk menuntut Bapak Ibu dan saya untuk melakukan kehendak Tuhan.
Jangan lihat dari suaranya, jangan lihat dari volumenya, tapi lihatlah kepada Tuhan. Bukakan hati untuk menerima firman Tuhan. Jangan kita sambil mendengarkan firman Tuhan main game ya, main HP. Kalau boleh nanti HP-nya dimatikan saja. Bawa Alkitab lebih bagus ya. Bawa Alkitab seperti itu di depan ini. Bawa Alkitab. Itu lebih tidak menggoda ya. Kalau ada bosan ya pasti tergoda. Pasti itu tidak fokus. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suara Allah. Tentu Bapak Ibu, kalau kita tidak mendengarkan suara Allah, ibarat saja suara atau kalau orang tua kita atau suami terutama ya, suami sedang berbicara kepada kita atau ibu, padahal kita tidak memperhatikan pasti suami marah. Atau juga orang tua tidak diperhatikan oleh anak, orang tua pasti marah. Mana yang lebih mulia, mana yang lebih berharga, Allah atau orang tua atau suami? Itu Allah lebih mulia. Maka dari itu mari kita memperhatikan di saat firman Tuhan, di saat ibadah di tempat ini maupun di tempat lain, maupun di saat kita renungan secara pribadi. Yang ketiga, ketika juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita menyesali. Jangan hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi biar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Artinya kuping kiri, artinya kuping ingat lagi firman Tuhan. Jangan sampai kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah capek keringatan di atas mimbar, jemaat keluar gereja, ditanya firman Tuhan gimana? Tidak terjawab. Sia-sialah khotbahnya berapi-api di atas mimbar. Tidak ada dampaknya bagi jemaat. Ya, artinya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengerti dan menyesali. Ketika kita ditegur atau ketika kita diingatkan, lakukanlah firman Tuhan itu. Jangan hanya dengar di dalam gereja, tapi di luar gereja tidak ada praktik. Tapi biarlah firman Tuhan itu kita lakukan, bukannya sedang mendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan saya, juga Bapak Ibu, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama tadi, memiliki kehausan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Artinya perbanyak mendengar firman Tuhan daripada mendengarkan lagu-lagu Korea zaman saat ini ya. Terutama pemuda, pemudanya sudah mulai tidak banyak yang hadir di ora elabora. Makanya ingat tadi firman Tuhan adalah suara Tuhan. Kedua adalah betah dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Lebih baik 2 jam di gereja daripada 10 jam di luar. Ya, jangan sampai berkata, oh gereja ibarat bara api, tapi kalau di luar seperti salju ya. Ketiga adalah menyesalilah akan dosa ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Minta Bapa yang menurut. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih untuk teguran firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang sudah memberkati kami, memberi segala kebutuhan kami, mencukupkan segala keinginan kami. Tuhan juga ingin kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa yang baik, kami berdoa, mohon agar kiranya setiap kami semua diingatkan untuk suka membaca firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, suka berdoa, dan juga suka untuk menceritakan firman Tuhan kepada sesama kami. Tolong kami ya Bapa, bantu kami semua untuk hidup sehari demi sehari mengikuti perintah-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kiranya firman yang telah disampaikan kembali mengingatkan kita supaya kita fokus pada pendengaran firman Tuhan, terlebih kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan. Untuk petugas persembahan pada pagi hari ini adalah Ibu Yati dan Ibu Mega. Nanti dapat mengambil bagian. Kita pujikan pujian KR 93, Sungguh Ku Bangga Bapa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membacakan warta, terlihat dari kita ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Saya sudah mendapat bantu berdiri supaya jemaat dapat menyambutnya. Silakan. Terima kasih boleh duduk kembali. Terima kasih kedatangannya atau kehadirannya ya Ibu Susi yang sudah bergabung dalam beberapa kali ibadah persekutuan wanita di rumah impian, dan juga sekeluarga kerabat dari Ibu Anianti yang jauh-jauh dari Dongkong ini ya ibadah di sini. Terima kasih. Jika memang belum ada tempat ibadah tetap atau mungkin memang tergerak hatinya beribadah bersama dengan kami terbuka pukul 9 pagi di tempat ini, yaitu Roti Hidup Blitar melaksanakan ibadahnya setiap hari Minggu. Terima kasih untuk setiap penata layanan pada hari ini yang telah bertugas. Pengkhotbah Majelis Saverius, pemimpin pujian, pemusik, backing vokal, kolektor, dan penyambut jemaat. Untuk penata layanan minggu depan 23 Oktober 2022, pengkhotbah oleh Evangelis Nola Rumondor secara online. Bapak Ibu dihimbau untuk dapat hadir di gereja ya bersama-sama.
liturgosnya oleh Saudara Andreas, musik Saudari Mimi, backing vokal Bapak Kian Min dan Bapak Nicholas, kolektor Bapak Ibu Gatot, penyambut Saudara Wisnu dan Saudara Ken. Kiranya dapat mempersiapkan diri untuk pelayanan minggu depan. Jika memang berhalangan atau tidak bisa melayani, bisa menghubungi pengurus supaya dicari pengganti. Ibadah sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah umum selesai. Ibadah kaum wanita setiap hari Rabu pukul 5 sore. Petugas telah tertera dihimbau bagi kaum wanita, para ibu silakan ambil bagian karena kita bisa mendukung dalam doa satu dengan yang lain. Kita belajar firman Tuhan, kita sharing tentang pergumulan dan kesaksian. Ibadah pemuda remaja Oraita Bora setiap hari Sabtu pukul 5 sore bertempat di Jalan Cokro Aminoto. Petugas juga telah tertera, kiranya dapat mempersiapkan diri. Dihimbau kembali bagi pemuda remaja yang mungkin lama tidak hadir, silakan kembali hadir. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita sharing firman Tuhan, dan kita saling mendoakan untuk menguatkan. Kemudian kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudari Prilly 14 Oktober atau hari Jumat kemarin ulang tahun. Boleh bangkit berdiri pemain musiknya. Selamat ulang tahun untuk Prilly, kiranya Tuhan pakai dalam pelayanan, dalam studi, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Bapak Ibu dapat memperhatikan laporan persembahan yang sudah dicantumkan di WhatsApp untuk laporan persembahan minggu lalu dan rangkaian persekutuan yang ada, persembahan syukur, perpuluhan, dan persembahan pembangunan. Ketika ada salah pencatatan atau penulisan, silakan dikoreksi menghubungi pengurus yang bertugas. Dan persembahan juga dapat disampaikan melalui transfer dengan rekening BCA yang telah tertera bersama Ibu Gardian, bendahara gereja. Jika memang berkenan memberikan secara transfer, hendaknya dapat memberi keterangan untuk perpuluhan, pembangunan, atau persembahan syukur. Sekian warta dari kami. Tiba saatnya kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Saya mengundang sidang jemaat berdiri. Kita pujikan doksologi dan amin song doa berkat Tuhan hambanya Evangelis Aquinas. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini hingga sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Selesai,